Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara kekasih Kristus. Kita bertemu lagi dalam pemahaman Alkitab pada hari ini. Saya mau mengajak kita bersama menaikkan pujian dari PKJ 255. Firman-Mu kupegang selalu. Mari kita bersama menaikkan pujian ini. Firman-Mu kupegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, berkati tiap kami, supaya kami mampu menangkap pesan-Mu untuk menjadi bekal hidup kami, hari-hari kami ke depan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan bersama membaca Alkitab dari Yakobus pasal 1 ayat 17 sampai 21. Bapak, Ibu, dan Saudara di rumah yang mempunyai Alkitab, saya juga ingin untuk mengajak membukanya supaya kita menyimak bagian yang menjadi pesan Tuhan untuk hari ini. Yakobus pasal 1 ayat 17 sampai 21. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Hidup dalam anugerah itu membuka mata kita. Yang kita tidak sanggup melakukannya, Tuhan mengerjakannya untuk kita. Dia melepaskan dan melindungi kita. Yang tidak bisa kita lakukan sendiri, Tuhan melakukannya untuk kita. Itu disebut anugerah. Hidup dalam habitat anugerah menunjukkan kesadaran bahwa ada bagian di hidup ini Tuhan yang mengerjakannya untuk kita. Ada bagian yang dengan sadar kita mengupayakannya. Ada bagian yang dimudahkan, ada yang dilengkapi. Itu semua karena anugerahnya. Saudara-saudaraku, orang yang hidup dalam anugerahnya itu harus punya tujuan. Hidup harus direncanakan, harus diatur, dikendalikan. Seperti tujuan hidup, ingin hidup memuliakan Tuhan, atau yang punya rencana hidup dari sekolah, bekerja, melayani, menjadi berkat, atau dengan berkeluarga, banyak lagi yang lain. Semua harus direncanakan. Tetapi bila lemah di pengendalian, maka semuanya menjadi hancur, menjadi sia-sia. Orang yang punya pengendalian diri,
ia pasti memiliki prinsip dan dasar hidup. Penulis surat Yakobus mengingatkan kepada kita bahwa satu, hidup ini harus cepat mendengar. Kata cepat mendengar, takus eis akusai dalam bahasa Yunani, artinya datang, mendengar untuk memahami, menaati. Ada unsur belajar di situ. Karena ternyata ada orang yang mendengar namun tidak berusaha untuk menjadi mengerti, apalagi menaatinya. Cepat mendengar ini juga berarti mau memberi diri untuk diajar, belajar. Yang kedua adalah lambat untuk berkata-kata. Dalam bahasa Yunani, archiomilia artinya berpikir sebelum memberi respons. Yang ketiga, lambat untuk marah. Saudara, marah itu adalah emosi yang kuat, ditandai dengan keinginan membela diri, rasa frustrasi, rasa permusuhan, dan perilaku agresif. Yakobus mengingatkan, marah atau kemarahan itu adalah emosional. Maka kemarahan itu mudah sekali ditunggangi oleh egoisme diri. Bisa jadi juga kemarahan yang eksesif atau kemarahan yang berlebihan. Dan juga bisa menjadi kemarahan yang unrighteous, yang tidak mendatangkan kebenaran di hadapan Allah. Contoh, kemarahan yang ditunggangi egoisme diri. Waktu dirinya berbuat salah, dia suruh orang memaklumi karena dia tidak tahu. Tapi waktu orang lain yang tidak tahu bikin salah dalam hal yang lain, marahnya semua orang dalam grup WhatsApp diceritakan. Adakah orang seperti ini? Kedua, contoh kemarahan yang eksesif. Ada orang berbuat salah segini, dimarahinya segitu banyak. Karena dia memiliki jabatan, misalnya ketua atau koordinator, merasa punya jabatan ini, orang marah bukan karena dia mau marah, tapi marah titipan. Ya titipan jabatannya, titipan gengsinya, titipan kesombongannya. Orang ini dikendalikan, disetting oleh jabatannya, oleh keadaannya. Alasan marahnya pun ada. Katanya, orang itu kalau tidak dimarahi, nanti kesalahannya diikuti orang lain. Membangun opini sendiri untuk melegalkan kemarahannya. Dia pikir dengan kemarahannya orang tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Adakah orang seperti ini di sekitar kita? Saudara-saudaraku, kalau begitu kita bertanya, masa tidak boleh marah? Boleh. Asal kendalikan, kuasai amarahmu dalam porsinya. Orang yang bisa mengendalikan perasaan marahnya malah jarang marah. Itu maksudnya lambat untuk marah. Kemarahan itu powerful, kuat. Yakobus bilang, sebab di dalam amarah kamu akan mengatakan sesuatu yang kotor dan melakukan kejahatan. Amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Karena itu kemarahan perlu dikendalikan, sehingga tidak membabi buta di dalam memberi respons. Saudara-saudaraku, bagaimana kita mengendalikan kemarahan? Menurut Yakobus, hiduplah dengan sikap lemah lembut. Sikap ini hanya ada pada orang yang di hatinya bertahta firman Tuhan. Caranya, Alkitab bukan hanya dibaca, tapi direnungkan, dipahami, dipikirkan, dibicarakan, dihidupkan dalam keseharian. Maka akan menghasilkan sikap kerendahan hati,
Dan sikap kerendahan hati yang ini yang memunculkan kelemah lembutan di dalam diri kita. Saudara-saudaraku, Eugene Peterson dalam bukunya Eat This World, setiap hari katanya kita tidak bisa hidup tanpa makan, minimal 2 kali sehari. Maka di dalam Kristus kita tidak bisa hidup tanpa firman. Orang Kristen pemakan firman, the word eater. Firman Tuhan yang membuat metabolisme jiwa kita menjadi lemah lembut. Firman Tuhan yang mentransformasi, mengubah hati kita untuk merespon segala sesuatu dengan tepat, dengan benar, lambat untuk marah. Ada banyak orang bilang begini, hidup saya mengalir saja. Saudara, tidak ada hidup yang mengalir. Itu akan menjadi mangsa keadaan. Hidup anak-anak Tuhan itu direncanakan. Hidup harus punya prinsip, memiliki dasar yang kuat, punya environment, api semangat. Itu yang membuat kita hidup berpadanan dengan anugerahnya, meskipun di tengah-tengah pandemi ini. Jangan kita memberi kesempatan kejenuhan, kebosanan, kemarahan yang menguasai kita. Kitalah yang mengendalikan keadaan ini dengan terbenam dalam firman-Nya, dengan hidup memelihara environment firman Tuhan. Sehingga apapun yang kita kerjakan, bagaimanapun situasi ini begitu menekan kita, kita dapat terus menghargai, menikmati hidup ini dan menjalaninya, memelihara kesehatan kita dengan baik, tetap bisa berbagi dengan orang-orang di sekeliling kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari bersama kita tundukkan kepala dan kita menaikkan doa syafaat. Dari tempat kami masing-masing Tuhan, kami berseru mengucap syukur untuk penyertaan, penjagaan Tuhan bagi kami semua. Dan kami juga berseru untuk saudara-saudara kami yang sakit, mereka yang dirawat di rumah sakit, mereka yang dirawat di rumah. Tangan Tuhan menjamah mereka dan keluarga untuk terus terpelihara semangatnya untuk menjalani pengobatan. Dari tempat ini Bapa, kami berseru meminta Tuhan menolong Andrew yang dalam proses pengobatan selesai menjalani operasi. Kami juga bersama berdoa untuk proses pengobatan yang tengah dijalani oleh Tante Tina Permana, oleh Ibu Sari Gita Enggawati Wijaya, Pak Semaya, juga Pak Yusak Susabda. Kami meminta Tuhan menolong, memberkati, menguatkan mereka. Kami bersama-sama mendoakan untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun pada hari ini, pada pekan ini, di bulan Agustus ini. Bapa, Engkau memberi usia yang baru, lengkapi mereka dengan semangat, dengan kesehatan, dengan sukacita untuk berproses terus menjadi anak-anak-Mu yang setia. Kami bersama meminta Tuhan memberkati pemerintah kami, tenaga kesehatan, tenaga medis, para relawan. Tuhan, beri mereka kesehatan, beri hikmat dan kekuatan, supaya mereka dapat menjalani tugas-tugasnya dengan baik. Demikian juga keluarga mereka masing-masing. Kami meminta Tuhan yang memberkati tetangga-tetangga kami masing-masing dan seluruh orang-orang yang kami kenal yang ada bersama dengan kami. Bahkan mereka yang jauh di negara yang lain, di pulau-pulau yang lain. Tuhan juga memberkati dalam semua proses menangani pandemi ini. Terima kasih Tuhan untuk malam ini. Kami menyerahkan istirahat kami malam ini bersama keluarga. Kami menyerahkan bangsa dan negeri kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan gereja kami dan seluruh dunia persekutuan hidup anak-anak
dalam tangan kasih. Terpujilah namamu Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Om, Tante, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikianlah pemahaman Alkitab pada malam ini. Tetap sehat, tetap di rumah, dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.